Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang parameter genetik berkaitan dengan genetika kuantitatif. Nah, ketika kita bicara tentang genetika kuantitatif, maka kita tidak bisa lepas dari pengendalian genetik. Ya, kita mengenal ada kendali genetik yang berdasarkan pada gen-gen yang sederhana seperti hukum Mendel, hanya satu atau dua gen yang mengendalikan sifat pada karakter. Nah, ada juga yang banyak gen, jadi tidak bisa teridentifikasi. Efeknya ada, tetapi berapa jumlahnya kita tidak bisa memastikan. Ya. Nah, kalau pada buku Stanfield, batasan poligenik itu adalah 10. Ya, karena nanti ada istilah simple gen, oligo, ya, kemudian poli. Nah, batasan poli itu kalau di buku itu contoh-contoh di buku Stanfield ini adalah 10. Namun pada buku-buku lain akan sangat beragam. Nah, sifat kuantitatif ini dikendalikan oleh banyak gen. Nah, banyak gen itu istilahnya poligen. Nah, poligen adalah gen dengan efek yang kecil. Ya. Jadi efeknya kecil sehingga sulit dibedakan atau sulit dipisahkan, ini pengaruh gen yang mana nih, ya. Jadi susah untuk dipisahkan pengaruh gen, karena efeknya kecil-kecil. Nah, gen yang sulit dibedakan dan berkontribusi terhadap karakter ini disebut juga dengan gen minor. Ya, bagaikan pasir di pantai, ya. Itu kan kecil-kecil, tapi kalau sudah dikumpulkan kan kelihatan ekspresinya. Oh, ini adalah pantai berpasir putih, ini pantai berpasir merah muda, dan lain-lain. Itu karena efek banyak pasir. Tapi kalau kita ambil satu butir pasirnya, maka efeknya, masa kita ambil pasir kecil kemudian kita simpan di ini telapak kaki, wah indahnya pantai ini pasirnya merah muda. Nggak bisa. Harus dalam bentuk yang sangat besar. Nah, ini adalah efek dari ekspresi poligen. Nah, pewarisan poligenik ini menunjukkan segregasi terjadi pada sejumlah besar lokus yang mempengaruhi suatu sifat. Ekspresi fenotipik sifat poligenik rentan terhadap modifikasi signifikan oleh variasi faktor lingkungan. Nah, jadi ketika kita melakukan suatu persilangan, kemudian terbentuk populasi yang bersegregasi, nah segregasi ini terjadi pada sejumlah besar lokus. Mudah-mudahan masih ingat lokus itu apa, ya? Lokus itu tempat gen. Jadi semuanya bersegregasi. Bayangkan banyak gen, banyak lokus, kemudian saling bersegregasi di situ. Sehingga ya untuk mendapatkan, kalau seandainya kita ingin mendapatkan galur-galur yang homozigot itu lama. Ya lama, ada kalau misalnya pendugaannya sampai F6, F8 baru kita mendapatkan yang mendekati. Itu kalau pendekatannya dua alil atau satu gen. Kalau banyak gen, maka akan sampai generasi berapapun ya akan selalu bersegregasi. Nah, variasi poligenik diklasifikasikan ke dalam kelompok variasi kontinu, ya, bersambung karena banyak lokus bersegregasi dengan efek yang sangat kecil, dan efek gen individu dalam populasi segregasi tidak dapat diidentifikasi. Ya, jadi tidak dapat identifikasi pengaruh gen-gen individunya, kita tidak bisa menduga. Yang kita duga adalah efek dari yang kita ukur. Kita ukur hasilnya, oh berat biji per tanaman. Nah, kita tidak tahu berapa jumlah gen yang mengendalikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan pendekatan biometrik untuk menggambarkan populasi berdasarkan rata-rata, ya, berdasarkan nilai mean dan nilai varians. Makanya kalau seandainya ada yang ujian, ada suatu penelitian menggunakan katakanlah populasi yang bersegregasi.
Ya. Nah, kita bisa mengatakan walaupun itu bersegregasi, itu ada nilai rata-ratanya, itu ada nilai variansnya. Nah, itulah yang menjadi ciri populasi tersebut. Jadi jangan sampai banyak yang mengatakan ini pengujian daya hasil pada generasi F4. Loh, F4 kok diuji daya hasil itu kan masih bersegregasi. Nah, yang kita ukur adalah rata-rata dari setiap famili pada generasi F4. Bukan individunya, bukan individu tanamannya. Ya, karena kalau individu tanaman kan itu representasi dari populasi, representasi dari frekuensi alil di situ, ya. Sehingga kita hanya bisa mengukur rata-ratanya didampingkan dengan nilai varians. Jadi tidak ada masalah, ya. Itu sebenarnya ya, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu kemudian kita jawab berdasarkan referensi, tidak ada masalah. Tapi jawaban yang diberikan biasanya menggunakan nilai rasa, gede rasa. Sehingga jawabannya menjadi bias dan ketika dikejar lagi, buntu. Sudah, di situ tidak bisa apa-apa. Padahal kalau misalnya pendekatan-pendekatan biometrik kita gunakan, maka itu akan lancar. Mau generasi berapapun kita bisa. Ya. Nah, variasi kontinu disebabkan oleh variasi lingkungan dan variasi genetik. Karena pemisahan simultan dari banyak gen yang mempengaruhi sifat tersebut. Ya. Jadi ini pemisahan simultan itu ya ada pemisahan antara ini pengaruh genetik 1, 2, 3 dan seterusnya gennya ya. Kemudian ini lingkungan dan seterusnya. Nah, di sini sebelum lebih lanjut saya akan selalu menyampaikan ada kata-kata sifat, ada kata-kata karakter. Sifat trait, karakter characters. Sifat itu ada melekat pada karakter. Contoh, karakter warna bunga. Nah, itu warna bunga ini adalah karakter. Bunganya berwarna ungu, nah, itu sifat. Jadi bunga ungu, ungunya kelihatan, sifat. Nah, seperti itu ya. Nah, efek-efek ini mengubah variasi diskrit secara intrinsik menjadi variasi yang kontinu. Jadi karena efeknya ini satu gen, itu kan muncul satu gen, tapi karena banyak, maka akan menjadi batasannya menjadi tidak jelas di situ. Ya, ketika kita melihat secara makro, maka itu adalah secara kontinu. Nah, di sini genetika biometrik digunakan untuk membedakan dua faktor yang menyebabkan variabilitas kontinu terjadi. Artinya membedakan dua faktor ini ada faktor genetik dan ada faktor non genetik yang bekerja secara simultan di situ, ya. Nah, kombinasi poligen yang berbeda pada pewarisan poligenik dapat menghasilkan ekspresi fenotip tertentu. Jadi kombinasi poligenik itu ada poligenik 1, poligenik 2. Artinya gen-gen yang oh ini aliran si A, aliran si B, aliran si T. Poligenik banyak pengikutnya kan. Nah, secara umum kita bisa melihat oh ciri khasnya begini, ciri khasnya begini, ciri khasnya begini. Tapi ketika aliran-aliran ini bertemu, ya kalau yang namanya aliran yang berbeda bisa bentrok, bisa harmonis. Ya. Nah, ini yang dapat menghasilkan ekspresi fenotip tertentu. Nah, sulit untuk mengukur peran lingkungan pada ekspresi sifat karena sangat sulit untuk mengukur pengaruh lingkungan pada basis tanaman. Jadi, ketika bertemu ya poligenik ini bertemu, ini karena karena suasananya atau karena kecocokannya. Ya, kalau suasananya, oh lingkungannya. Kalau misalnya kecocokannya berarti gen-gennya. Nah, ini susah dipisahkan karena apa tadi? Banyak gen ya, sedikit-sedikit kontribusinya, namun efek yang dilihatnya adalah efek akumulasi. Ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan pemuliaan tanaman untuk sifat poligenik, ini harus mengevaluasi kultivar di lingkungan yang mirip dengan yang berlaku di wilayah produksi. Ya, di adaptasinya harus dilihat.
Jika ditemukan ada pautan erat poligen ya, poligen linkage disebut blok poligenik atau blok tautan yang memiliki efek menguntungkan pada sifat-sifat yang menarik, maka ini bermanfaat bagi pemuliaan tanaman. Jadi bisa dideteksi. Nanti deteksinya bisa pendekatannya pendekatan biometrik, bisa pendekatan marker molekuler. Ya. Nah, ini walaupun nanti sama-sama marker molekuler balik lagi ke biometrik, ya. Jadi kalau saya menyampaikan pesan ke kelas ini, janganlah memisahkan pemuliaan tanaman itu menjadi konvensional non konvensional. Nanti tidak produktif. Ya. Semua metode, semua teknologi bisa dipergunakan dalam pemuliaan tanaman. Ya. Sekarang kalau seandainya dipisahkan, yang konvensional. Siapa yang konvensional? Budi Waluyo aliran konvensional. Alhamdulillah saya sudah melepas varietas. Tapi kalau seandainya aliran bioteknologi non konvensional, mana hasilnya? Nggak ada. Nah, makanya saya berpesan untuk pemuliaan tanaman, metode apapun silahkan gunakan, pendekatan biometrik, marker molekuler, atau mau teknologi-teknologi yang lain, ya, sampai gen editing, genome editing itu silahkan, itu kan teknologi terbaru. Makanya kan pemuliaan tanaman adalah suatu teknologi, ya, suatu ilmu, suatu seni. Artinya di situ terserah itu mau seni yang mana, mau teknologi yang mana, mau ilmu yang mana. Nah, di sini ya harus, ya. Jadi ketika teknologi itu nanti akan mendeteksi pautan-pautan erat dari poligenik itu. Ya, kita mengenalkan ada QTL dan lain-lain gitu ya. Nah, itu masuknya QTL itu apa? Marker molekuler, bioteknologi atau genetika. Nah, itu kalau misalnya yang memisahkan itu kan menjadi bingung. Ya, pemuliaan tanaman ya tetap pemuliaan tanaman seperti itu. Nah, deteksi adanya poligenik itu sudah dilakukan oleh Nielsen Ehle. Dia mengamati adanya fenomena perbedaan warna kernel butir, ya, bulir pada gandum. Ada yang putih sampai ada yang merah tua. Nah, si Nielsen Ehle ini kemudian dia berhipotesis atau menduga bahwa ada sesuatu di sini. Nah, dia mengawinkan antara yang artinya yang sifatnya sangat ekstrim, yang merah tua, ya, dengan yang putih dikawinkan sama dia. Warna biji gandumnya. Nah, kemudian hasil persilangannya ditanam. Dapatlah hasil yang berwarna merah, ya, yang berwarna merah di sini. Nah, kemudian dia men-selving. Kalau pada gandum sih nggak diapa-apakan, cuma diprodong saja di selving itu ya. Nah, ternyata pada F2-nya, ya, pada F2-nya ini bersegregasi seperti ini, dan ketika ini segregasi, artinya bukan hanya 16, ini kebetulan aja 16 untuk mewakili, ya. Nah, ketika sudah dikumpulkan, ternyata ada suatu pola di sini. Ada yang merah tua, merah muda, ini merah muda ya. Kemudian merah sangat muda dan putih. Dengan perbandingannya secara rasio 1:4:6:4:1. Ya. Dan ini kalau kita sambungkan ternyata membentuk suatu kurva dengan bentuk lonceng terbalik yang menunjukkan adanya variasi kontinu pada warna kernel gandum dari merah tua ke putih. Nah, pada waktu itu ya, itu kan mungkin dan sampai sekarang pun selalu bahwa warna itu kualitatif. Kalau hasil kuantitatif. Nah, kita lihat dulu kasus per kasusnya. Nanti kalau ada yang mau penelitian silahkan. Ini bisa digunakan penelitian Nielsen Ehle diulang pada misalnya komoditi yang lain.
Apakah pada padi menghilangkan padi hitam dengan padi yang putih itu bagaimana pada F1-nya, kemudian bagaimana pada F2-nya. Kemudian ada kalau misalnya pada bunga telang, ada yang misalnya yang biru dengan yang putih dikawinkan. Bagaimana pada F1-nya, bagaimana kalau terjadi kemudian bagaimana pada F2 hasil selfingnya. Apakah ada kontinuitas ataukah diskrit. Nah, ini kan suatu penelitian-penelitian yang berfaedah, bermanfaat, ya, bermanfaat daripada ngukur-ngukur keragaman lagi. Itu juga baru kemudian copy paste dari skripsi, dari tesis dan lain-lain. Coba berpikirnya, keluarkan nih pikiran ini mau apa? Kalau kita membahas tentang keragaman, ya keragamannya harus bagaimana? Kemukakan tesis-tesis yang baru, pernyataan-pernyataan ilmiah yang baru yang nantinya bisa dimanfaatkan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi penelitian ini bisa diadopsi. Nah, dari penelitian ini, nah, percobaan pewarisan poligenik oleh ahli genetika Swedia Nilsson Ehley ya pada biji gandum menghilangkan 2 varietas gandum yang berbiji merah dan biji putih. Ya, nah, Nilsson Ehley ini mengamati bahwa semua benih F1 berwarna merah sedang. F2 menunjukkan sekitar 1/16 biji berwarna merah tua dan 1/16 biji berwarna putih. Sisanya adalah warna biji intermediate yang diklasifikasikan oleh dia menjadi 6/16 merah sedang, ya, seperti F1, ya. Kemudian 4/16 merah, 4/16 merah muda. Dan kemudian ya dikemukakanlah kemungkinan distribusi fenotip F2 diperoleh sebagai perluasan dari binomial, bukan bionomial ya. Ini kelebihan binomial. Dengan rumusnya A tambah B pangkat 4. Di mana A itu sama dengan B sama dengan setengah. Pangkat 4 dari mana? Nilsson Ehley dia mengemukakan suatu hipotesis bahwa kemungkinan ini dikendalikan oleh 2 gen atau 4 alil. Ya. Nah, rasio frekuensi fenotipik yang dihasilkan F2 ini adalah 14641. Ini adalah hipotesis binomial yang dikemukakan Nilsson Ehley. Nah, dia kemudian menginterpretasi bahwa ada 2 gen masing-masing memiliki sepasang alil yang menunjukkan efek kumulatif. Gen tidak memiliki dominansi dan aksinya bersifat aditif. Ya, aditif, pegang ya, dominan, aditif. Intensitas warna merah ditentukan oleh jumlah gen R pada generasi F2. Ya. Jadi ada nilai gen R. Nah, ini R-nya itu apa? R itu biasanya kalau peneliti-peneliti dulu menggunakan simbol dengan yang ekspresi yang lebih dominan. Nah, dalam hal ini adalah merah menjadi red. Ya. Nah, setiap alil R1 atau R2 ini akan menambahkan sedikit intensitas warna merah pada fenotip sehingga genotip putih tidak mengandung salah satu dari alil tersebut. Genotip merah tua hanya mengandung R1 dan R2 yang dominan, tidak yang resesif. Nah, jika si tanaman itu mempunyai 4 gen R besar, maka warna kernelnya menjadi merah tua. Ya. Jika ada 3 R, maka warna kernelnya menjadi merah. Jika ada 2 R, maka warna kernel merahnya sedang. Jika ada 1 R, warna kernel merah muda. Dan jika tidak ada R besar pada genotip tersebut, maka warna kernelnya akan menjadi putih. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah rumusan. Ketika kita mencoba mengajukan berapa banyaknya gen yang terlibat.
Ya. Jadi kalau misalnya untuk penelitian tesis nanti mau melakukan persilangan silahkan tuh ya. Di saya masih banyak tuh bunga telang, ciplukan dan lain-lain. Ambil karakter-karakter kualitatif, artinya di lahan bisa dibagi, kamu mengukur karakter-karakter kuantitatif. Jadi pewarisannya adalah pewarisan berdasarkan genetika kuantitatif. Sedangkan saya misalnya atau siapa berdasarkan karakter-karakter yang kualitatif. Itu kan jadi dua. Dua ini karena ini master bisa mengambil anak-anak lagi adik-adik angkatan S1 yang di S1. Nanti bagaimana korelasinya itu dikelola oleh anak-anak S1, bagaimana keragamannya dikelola oleh anak-anak S1. Nah, jadi satu lahan bisa berbagi. Jangan kalau orang Sunda bilang pak aing-aing. Ya. Nah, di sini biasanya kalau di Brawijaya ini di Malang mahasiswa-mahasiswa saya pengalaman nih, individualismenya tinggi, nggak mau berbagi data, ya. Nah, itu jangan seperti itu. Ini adalah ya, ini contoh ya, ini contoh penelitian yang bisa dilakukan dalam satu lahan banyak orang. Ya, jadi kerjasamanya. Oke, kembali lagi kalau melihat yang ini, tentu saja semuanya sudah tahu bahwa ini adalah segitiga Pascal. Ini satu, kemudian di sini satu, di sini satu. Ya. Nah, kemudian ini satu, ini dua, ini satu. Dua dari mana? Satu tambah satu. Kemudian ini di bawahnya satu, tiga, tiga, satu. Dari mana? Ini satu tambah dua, tiga. Dua tambah satu, tiga. Dan seterusnya sampai ini ada 4. Ya. Mengapa Nielsen Ehle menduga ada 2 gen atau ada 4 alil? Karena dia melihat kelasnya. 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas yang dia dapatkan. Jadi secara fenotip, ini merah, merah tua, merah, merah sedang, merah pucat, dan putih. Ini ada 5 kelas. Oh, pendekatan statistiknya kalau 5 kelas itu, oh iya, jadi A tambah B pangkat 4. Nah, inilah ya. Jadi di sini untuk N gen kita bisa mendapatkan 3 pangkat N genotip dan 2 N tambah 1 fenotip pada F2-nya. Genotip, fenotip. Ingat ya? Rasio individu F2 yang mengekspresikan fenotip ekstrim parental adalah 1/4 pangkat N. Ya. Oke, coba di sini ya. Untuk N gen ada 3 N genotip. Jadi tadi dugaannya ada 2 gen, ya. Ada 2 gen. 2 gen ini ada 4 alil. Ini gen, ada 2 gen. Mana yang 5? Berarti kalau misalnya 2, berarti 3 pangkat N, 3 pangkat 2 genotip yang muncul. Berarti ada 9 genotip. 9 genotip yang mana saja? Yang ini. 1 yang saya kotakin ya. 2, 3, 4, 5, 6 di bawah. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ini. Nah, ini ya, ini 1 genotip. Yang kotak 2 ini 1 genotip. Loh, kok beda, Pak? Ini R besar R kecil dengan R kecil R besar itu adalah sama, ya. Ini R besar R kecil, ini R kecil R besar juga sama. Itu dianggap sebagai 1 genotip. Nah, jadi terbukti ya. Dan 2N tambah 1 fenotip. Berarti 2 kali 2 berapa? 4 tambah 1 sama dengan 5. 5 yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 genotip. Nah, kemudian rasio individu F2 yang menghasilkan fenotip ekstrim adalah 1/4 pangkat N. Jadi 1/4 dipangkatkan 2 sama dengan 1/16. Ini 16-nya dari mana?
Nah, ini 14641 kalau kita jumlahkan 1 tambah 4 5, tambah 6 11, tambah 4 15, tambah 1 ya. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang mana yang ekstrimnya? Ini 1/16 yang mirip dengan tetua 1 dan 1/16 yang mirip dengan tetua kedua. Oke. Nah, sekarang pangkat-pangkatnya ini menunjukkan apa? Ini sebenarnya saya bisa aja hanya menyampaikan di sini A pangkat 4 saja. Tapi supaya jelas, ini kalau pangkat 4, maka jumlah ini harus selalu 4. Jadi ini A pangkat 4 dikali B pangkat 0, B pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi cukup A pangkat 4 saja sebenarnya. Tapi untuk jelas, nah, saya cantumkan. Artinya, kalau ini A dan B mewakili alil 1 dan alil 2, maka mohon maaf, bukan alil 1, alil 2, tingkat dominansi, ya, dominansinya, maka A pangkat 4 berarti alil semuanya dominan. Nah, ini semuanya dominan, hanya ada 1. 4 A pangkat 3, B pangkat 1, berarti ini A pangkat 3 ada 3 dominan dan 1 resesif, seperti ini. Jumlahnya atau banyaknya ada 4. Ya. Nah, di sini 6A2B2 berarti ada 6 alil, ada 6 genotip yang mempunyai alil 2 alil dominan dan 2 alil resesif. Ini semuanya. Kemudian ada 4 genotip yang mempunyai susunan 1 genotip dominan dan 3 genotip alil resesif. Nah, ini kan sama kan ya? Dan terakhir adalah ada 1 genotip yang semuanya resesif. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini adalah rumusannya. Jadi ini bisa untuk, ya, katakanlah silakan kalau mau melakukan penelitian seperti ini. Awali dari sekarang, lakukan persilangan-persilangan. Jadi jangan muluk-muluk. Karakter atau sifat-sifat kualitatif itu juga marka genetik, ya. Kacang tanah merah kawinkan kacang tanah kuning, ya. Kemudian juga cabai ungu dikawinkan dengan ungu waktu muda, dikawinkan dengan yang hijau waktu muda. Itu bagaimana segregasinya. Nah, ini pendekatan-pendekatan, ini mainan-mainan statistik. Inilah orang-orang pemuliaan. Jadi jangan dulu ribut dengan teknologi-teknologi yang pemisahan akhirnya tidak jadi, tidak ada tulisan. Ini sederhana, ya. Nah, jumlah gen yang mengendalikan sifat kuantitatif. Kalau pada karakter kualitatif, ya, akan mudah untuk mendeteksinya. Mendel kan hanya cuma satu karakter, satu gen atau 2 alil. Kemudian modifikasinya ada 2 gen atau 4 alil. Nah, di sini pewarisan poligenik dicirikan oleh segregasi pada jumlah besar lokus yang mempengaruhi suatu sifat. Prosedur biometrik telah diusulkan untuk memperkirakan jumlah gen yang terlibat dalam ekspresi sifat kuantitatif, namun perkiraan tersebut tidak dapat diandalkan. Artinya presisinya lah, ya. Tidak bisa diandalkan, itu hanya pendekatan-pendekatan saja. Karena memiliki penggunaan praktis yang terbatas. Jadi harus banyak asumsi digunakan. Baru kemudian pendekatan ada hasilnya. Gen mungkin berbeda dalam besar pengaruhnya terhadap sifat. Belum lagi kemungkinan ada modifikasi efek-efek gen pada gen-gen tertentu. Nah, ini jadi yang kita ukur fenotipnya. Namun bagaimana komunikasi, ya, korespondensi antar gen, ini yang belum kita gali. Ya. Nggak bisa kita hanya, saya ingin menggali informasi tentang komunikasi alil, komunikasi gen. Satu musim, Pak. Generasinya hanya galur-galur, ya nggak bisa. Itu harus melalui persilangan dan lain-lain, baru kita membuat pemetaan di situ.
Pemetaan gen juga ada pemetaan genetik, ada pemetaan fisiknya, ya. Nanti ini. Jadi, nah tapi bersyukurlah ya dengan pendekatan biometrik kita sudah bisa melakukan pendekatan-pendekatan tersebut untuk mengetahui jumlah gen yang mengendalikan sifat. Nah, memodifikasi gen ini mungkin ya ada satu gen memiliki efek besar pada satu sifat. Namun terhadap sifat lain dia bersifat ya kecil efeknya. Ya. Apakah satu gen mengendalikan beberapa karakter? Kan ada istilah pleiotropi. Nah, pleiotropi itu nanti akan macam-macam, ya, akan macam-macam banyak. Atau gen-gen ini dia mengekspresikan satu karakter ini tapi dia berkomunikasi. Nah, sehingga ini bisa jadi pendorong bagi yang ini atau yang ini menjadi memperkecil peran yang ini. Ya, itu seperti itu. Ada banyak gen pada tanaman tanpa efek yang diketahui selain fakta bahwa mereka memodifikasi ekspresi gen utama dengan meningkatkan atau menguranginya. Pengaruh gen pengubah mungkin tidak terlihat, seperti sedikit variasi sifat, bentuk, corak, warna bunga dan buah, variasi aroma dan rasa. Ya. Nah, makanya sekarang banyak lagi teknologi-teknologi yang responnya hanya menit, detik atau menit dan seterusnya. Nah, ini banyak juga peneliti yang meneliti pengaruh gen seperti ini, ada variasi-variasi jangka pendek dan seterusnya. Modifikasi sifat tersebut menjadi perhatian pemulia tanaman untuk meningkatkan kualitas sifat kuantitatif yang melibatkan banyak sifat utama yang diminati. Ya, jadi ini nanti ada istilahnya lah ya. Mungkin kalau misalnya di mata kuliah yang lain akan ini bagaimana pengaruh gen dalam waktu hitungan menit, detik, menit, sampai jam. Sama halnya kita makan cabai, efeknya kan langsung pedas, ya. Nah, seperti itu. Padahal ini tidak berubah. Apakah berubah genetiknya? Tidak, ya. Nah, itu adalah pengaruh-pengaruh lingkungan terhadap ekspresi gen. Nah, ada istilah gene action atau aksi gen. Ya, di dalam genetika itu kita mengenal ada 4 jenis aksi gen. Ada gen aditif, ya, ada 3 sebenarnya. Kita selalu mengenal ada 3, namun di sini ada 4 yang diperkenalkan. Ada aksi gen aditif, ada aksi gen dominan, ya, atau dominansi, ada aksi gen epistatik, dan ada aksi gen overdominan. Nah, di sini ya karena efek gen tidak selalu masuk dalam kategori yang jelas, jadi efek gen ini kita seperti tadi lah ya, individu-individu pasir di pantai akan terlihat manakala dia itu dalam kumpulan yang sangat besar. Ekspresinya wah, pantainya indah dan lain-lain, seperti itu. Dan sifat-sifat kuantitatif diatur oleh gen dengan efek individual yang kecil, ya. Nah, ini sering digambarkan oleh aksi gen daripada oleh jumlah gennya. Jadi, kumpulan tadi tidak diidentifikasi berapa sih jumlah pasir di pantai, tidak. Tetapi oleh aksi gennya, ekspresi gennya di situ. Nah, harus ditunjukkan bahwa aksi gen secara konseptual sama untuk gen mayor dan juga gen minor. Jadi, aksi gennya secara konsepnya sama. Perbedaan esensialnya adalah aksi gen minor kecil dan secara signifikan dipengaruhi oleh lingkungan. Sedangkan kalau yang gen mayor kan memang dia berekspresi sendiri, ya. Nah, sekarang aksi gen aditif. Suatu gen dikatakan aditif ketika setiap gen tambahan meningkatkan ekspresi sifat dengan peningkatan yang sama. Di sini perlu dicermati setiap gen tambahan, maksudnya gen tambahan itu adalah adanya perubahan alil, susunan alil pada gen tersebut. Satu gen menambahkan 1 unit ke suatu sifat. Contoh misalnya ya, efek AABB resesif, efeknya 0. Nah, kemudian ada tambahan nih pada gen ini. Ada tambahan alilnya berubah menjadi alil besar, maka ini menjadi 1. Ya. Kemudian kalau yang ini AABB B-nya resesif 1, maka ini menjadi 3. Kemudian kalau dominan semua, maka ini menjadi 4. Nah,
untuk satu lokus A besar atau A kecil, lokus A dominan atau A resesif, heterozigot akan persis berada di antara tetua, ya, yaitu AA, ini nilainya 2, A besar A kecil, yang tadi kan A besar ya, sekarang A besar A kecil 1 dan A kecil 0. Artinya kinerja alil adalah sama terlepas dari alil lain di lokus yang sama. Artinya hanya masing-masing, ya, alil-alil ini masing-masing berekspresi. Fenotip mencerminkan genotip dalam tindakan aditif, ya, dengan asumsi tidak ada efek lingkungan. Jadi fenotip ini akan mencerminkan genotip yang aditif. Tapi ingat, kita berbicara karakter, ya, bahwa yang kita bicarakan ini adalah satu karakter. Akan berbeda dengan ekspresi pada karakter yang lain. Fenotip unggul akan berkembang biak dengan benar pada generasi berikutnya, membuat seleksi sifat lebih efektif untuk dilakukan. Seleksi paling efektif untuk varian aditif itu dapat diperbaiki dalam pemuliaan tanaman, yaitu untuk mengembangkan kultivar yang homozigot. Jadi aksi gen aditif ini berguna di dalam pemuliaan tanaman, ya, karena ini setiap generasi turun-temurun, setiap generasi ada, ya, dan bisa diprediksi hasilnya. Nah, ini adalah contoh dari aksi gen aditif. Kita lihat, ya, ini ada alil, sepasang alil homozigot dominan-dominan, dan ini yang resesif, ya. Nah, kemudian di antara A besar dan A kecil ada A besar A kecil. Kemudian di tengah-tengah beda, ya, di antara itu belum tentu di tengah-tengah. Nah, kemudian yang M ini ada di tengah-tengah, ya. Nah, kalau seandainya aditif, maka dia terpisah di tengah-tengah kalau aditif. Yang ke kiri efeknya menjadi positif, yang ke kanan menjadi efek negatif. Kalau seandainya ini adalah dominan dan ini resesif. Kalau dibalik ya beda lagi nanti, ya, ininya jadi positif, ini negatif. Oke, ya, jadi pegang dulu ini yang bawah nih. Jangan dulu yang D, ya. Ini. Oke, sekarang aja lah, ya. Nah, ini dari tengah ke yang heterozigot itu namanya dominan. Ya. Nah, ini misal gen dengan 2 alil, A besar A kecil, penggantian A kecil dengan A besar pada genotip A kecil itu akan menyebabkan perubahan sebesar A unit. Nah, ketika kedua A kecil diganti, maka genotip berjarak 2 kali A unit dari A kecil. Ya, ini di sini. Nilai tengah tetua antara 2 tetua homozigot diberikan oleh M. Nah, ini oleh M. Jadi mewakili efek gabungan dari kedua gen yang tetuanya memiliki alel yang sama dan faktor lingkungan. Ini juga berfungsi sebagai titik referensi untuk mengukur penyimpangan genotip. Jadi penyimpangan genotip yang terjadi diukur dari M. Akibatnya, rumusnya adalah, ini pendekatan biometriknya, A besar itu adalah M tambah A. Ini M tambah A ini. Kemudian A kecil ini adalah efek dari M dikurangi A. Kemudian A besar A kecil ini adalah efek M dikali dengan DA ini. Ya. Di mana A kecil di postscript A besar adalah efek aditif dari alil A, dan D adalah efek dominansi. Nah, efek ini tetap sama terlepas dari alel yang digabungkannya. Ya. Jadi sendiri-sendiri individu. Nah, kemudian pada aksi gen aditif kita mengenal ada istilah efek rata-rata atau average effect. Nah, dalam populasi kawin acak, istilah efek rata-rata alil dipergunakan karena tidak ada galur homozigot. Populasi, kita berbicara populasi, ya. Berbicara itu kan heterogenus.
alil dari satu tanaman bergabung dengan alil dari serbuk sari sumber kawin acak. Ya, di tanaman. Maka dia menerima polen dari manapun untuk menghasilkan keturunannya. Akibatnya, alil yang berkepentingan menggantikan bentuk alternatifnya dalam sejumlah individu yang dipilih secara acak dalam populasi. Jadi ini individu warnanya sifatnya sudah jelas, misalnya figurnya bagus, tapi karena dia kedapatan dari polen yang lain, maka keturunannya belum tentu sebagus dia, akan berubah nanti. Efek rata-rata suatu gen adalah deviasi simpangan rata-rata dari rata-rata populasi individu yang menerima gen dari satu tetua. Gen dari tetua lain datang secara acak dari populasi. Ya, jadi gennya datang dari individu lain, masih dalam populasi itu. Jadi ini adalah efek rata-rata suatu gen. Jadi akumulasi dari populasi, ya, ekspresinya seperti itu. Nah, kemudian dalam aksi gen aditif ini ada istilah juga breeding value, nilai pemuliaan. Jadi efek rata-rata gen dari tetua menentukan nilai rata-rata genotip dari keturunannya. Nilai individu yang dinilai dari nilai rata-rata keturunannya disebut nilai pemuliaan atau breeding value individu. Jadi nilai individu yang dinilai dari rata-rata keturunannya. Ya. Ini tetua, kemudian dinilai keturunannya. Ini breeding value. Yaitu nilai yang ditransfer dari satu individu kepada keturunannya. Satu individu kepada keturunannya. Efeknya yang dapat diukur, ya, ini jelas berbeda dengan efek rata-rata gen. Ya. Karena apa? Kalau efek rata-rata gen kan dari akumulasi semuanya, ya, sedikit, nah, dikumpulkan terekspresi. Kalau breeding value ini dari individu terhadap keturunannya, sehingga bisa diukur efeknya, efek dari individu tersebut. Nah, nilai pemuliaan harus selalu mengacu pada populasi di mana individu akan dikawinkan. Ya, populasi, ingat ya, harus populasi. Dari sudut pemuliaan, ya, sudut pandang pemuliaan praktis, efek gen aditif paling menarik bagi pemulia karena eksploitasinya dapat diprediksi. Ingat tuh, aditivitas itu dapat diprediksi. Menghasilkan perbaikan yang meningkatkan secara linier dengan jumlah alil yang menguntungkan dalam populasi. Jadi semakin banyak alil-alil yang menguntungkan, ya, maka akan perbaikannya menjadi meningkat juga. Jadi itu. Nah, tadi aksi aditif. Sekarang aksi gen dominan. Aksi dominan, ya, aksi gen dominan atau aksi dominansi menggambarkan hubungan alil pada lokus yang sama. Varians dominan memiliki dua komponen. Ya. Komponen yang pertama adalah varians yang disebabkan oleh alil homozigot. Artinya di sini aditif. Dan varian yang disebabkan oleh nilai genotipik heterozigot. Nah, aditif dan nilai genotipik heterozigot ada pada varians dominan. Efek dominan adalah penyimpangan dari aditif yang membuat heterozigot lebih mirip dengan salah satu tetuanya. Ya. Efek dominansinya mirip dengan salah satu tetuanya. Ketika dominansi sempurna, heterozigot sama dengan efek homozigot. Yaitu A besar A kecil akan sama dengan ekspresi A besar A besar. Implikasi pemuliaan tanaman, ya, implikasi pemuliaannya adalah bahwa pemulia tidak dapat membedakan antara fenotip heterozigot dan homozigot. Ya. Jadi pada efek yang dominan ini, aksi gen dominan ini, pemulia tidak bisa membedakan ini genotipnya homozigot atau heterozigot. Karena apa? Ekspresinya sama. Ya. Artinya akibatnya kedua jenis tanaman akan dipilih, kemudian homozigot berkembang biak dengan benar, ya, dengan artinya sesuai dengan galur, sedangkan heterozigot tidak akan berkembang biak benar pada generasi berikutnya karena dia bersegregasi lagi dan ekspresinya berbeda lagi. Memperbaiki gen unggul akan kurang efektif dengan hanya menilai dari gen dominan. Ya, jadi untuk pemuliaan tanaman memang aksi gen aditif yang diperlukan. Nah, ini
kita lihat lagi ya gambarannya tadi, ada dominance effect atau efek dominansi. Tingkat dominansi DA ini ya, dihitung sebagai deviasi heterozigot dari AA. Nah, dari sini. Dari rata-rata kedua homozigot A besar dan A kecil. DA itu akan sama dengan 0 ketika tidak ada dominansi. Sementara D positif jika A dominan. Dan negatif jika A resesif. Ya. Jika dominansi lengkap adalah DA sama dengan AA. Di mana ya, jika DA lebih kecil dari AA, maka disebut dengan dominansi tidak lengkap. Dan kalau seandainya DA lebih besar dari AA, maka disebut dengan overdominan sini. Overdominan semakin sini. Nah, rumusannya untuk lokus tunggal, M sama dengan setengah dari A besar tambah A kecil. A kecil di sini, ya aksinya, ya efeknya setengah dari A besar kurangi A kecil, ya. Kemudian DA-nya dominansinya A besar A kecil dikurangi setengah dari A besar tambah A kecil. Ini rumusan geometriknya. Nah, kemudian ada aksi overdominan. Aksi gen overdominan terjadi ketika setiap alil di lokus menghasilkan efek terpisah pada fenotip. Dan efek gabungannya melebihi efek independen dari alil, yaitu melebihi A kecil, ya, melebihi A besar, ya. Jadi kalau seandainya A kecil itu 1, A besar 1, maka A besar A kecil akan menjadi 2. Ini dari sudut pemulia tanaman, ya. Pemulia dapat memperbaiki efek overdominan hanya pada generasi pertama saja, ya. Jadi tidak bisa pada generasi yang lainnya, hanya efek generasi F1 saja, yaitu dengan membentuk varietas hibrida. Ya. Nah, bisa melalui prosesnya apomiksis. Apomiksis itu biji terbentuk bukan dari peleburan sel. Atau melalui penggandaan kromosom dari hasil persilangan yang luas, yang lebar. Ya, lebar itu melibatkan kerabat liarnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari aksi gen dominan, ya. Gen heterozigot AA lebih berharga daripada kedua heterozigot. Nah, ini kalau tetua 1, tetua 2, maka ini nilai tengah-tengahnya dari sini ke sini itu kalau posisinya di sini lebih mirip dengan P1, kalau di sini lebih mirip dengan P2. Sedangkan kalau lebih dari P1 dan P2 ini tidak ada yang mirip dengan semuanya. Itu adalah over dominan. Ya. Jagung, tetua-tetuanya kan kecil, tapi ketika sudah dikawinkan F1-nya sangat luar biasa. Kemudian ada aksi gen epistatik. Efek epistatik dalam sifat kualitatif sering digambarkan sebagai penyembunyian ekspresi gen oleh satu lokus. Ya. Oleh satu lokus disembunyikan ekspresi gen. Dalam pewarisan kuantitatif, epistasis digambarkan sebagai interaksi gen non-alelik. Ya. Jadi ini interaksi non-alelik. Jadi bukan alilnya, ya. Jadi terpisah. Ketika dua gen berinteraksi, sebuah efek dapat dihasilkan di tempat yang tidak ada. Misal, kalau A besar A kecil, B kecil ini nilainya 0, A kecil B besar hasilnya 0. Tetapi kalau seandainya A besar ini mau diisi apapun, ya, B besar mau diisi apapun, maka hasilnya 4. Estimasi aksi gen atau varian genetik membutuhkan penggunaan populasi besar dan rancangan perkawinan. Ya. Nah, pengaruh lingkungan pada poligen membuat estimasi lebih menantang. Analisis genetik kualitatif memungkinkan pemulia untuk menyimpulkan dari partisi varian dengan mengatakan bahwa sebagian varian dapat dikaitkan dengan aksi gen aditif atau ada efek dominan. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada komponen varian dan dari sifat kuantitatif ini, nilai fenotip sifat kuantitatif dalam ekspresi yang umum adalah seperti ini. Ya. P sama dengan G tambah E. Nah, varian total dari sifat kuantitatif dapat dinyatakan dalam matematika sebagai ini. Varians fenotip sama dengan varians G tambah varians E tambah varians
GE, di mana varian P ini total varian fenotip dari segregasi populasi. VG varian genetik, VE varian lingkungan, dan VGE varian yang terkait dengan genetik dan interaksi lingkungan. Ya, ini adalah rumusan penting di dalam pengembangan pemulihan tanaman. Mau menggunakan model apapun, ini adalah landasannya. Ya. Komponen genetik varians dapat dipartisi lebih lanjut menjadi 3 komponen. Jadi kalau ditanya fenotip tadi G tambah E. Kalau yang genetik itu meliputi varians aditif, varians dominan, dan varians epistasis. Ya. Ini adalah rumusan-rumusan pendekatan-pendekatan matematika. Varian genetik atau hanya varian aditif, ya. Varian genetik aditif atau disebut juga hanya varian aditif adalah varians nilai pemulihan, breeding value, dan merupakan penyebab utama kemiripan antar kerabat. Nah, kalau ada yang penelitian tentang kekerabatan dan lain-lain, senggollah sedikit tentang aksi gennya ini. Ya. Varian aditif adalah penentu utama dari sifat-sifat genetik yang dapat diamati dari populasi dan dari respon populasi terhadap seleksi. Varian aditif adalah satu-satunya komponen yang paling mudah diperkirakan dari pengamatan yang dilakukan pada populasi. Kalau umum untuk membagi varian genetik menjadi 2, varian aditif versus semua jenis varian lainnya. Nah, di rumusannya adalah varian aditif per varian fenotip. Nah, ini adalah heritabilitas suatu sifat. Heritabilitas arti sempit. Varian fenotip total dari persamaan yang sebelumnya dapat kita tulis ulang menjadi varian fenotip sama dengan varian aditif tambah varian dominan tambah varian epistasis tambah varian lingkungan dan varian interaksi genotip lingkungan. Untuk memperkirakan komponen varians ini, peneliti menggunakan percobaan dan metode analisis yang dirancang dengan cermat. Nah, jadi pendugaan-pendugaannya itu harus terprogram. Untuk mendapatkan varians lingkungan, maka digunakan individu dari genotip yang sama. Jadi kalau seandainya genotip yang sama ditanam pada suatu hamparan, kemudian terjadi variasi, maka itu disebabkan oleh faktor lingkungannya, bukan faktor genetik. Agalur inbrida pada dasarnya homozigot terdiri dari individu dengan genotip yang sama. Ya. Inbrida sama, mau ada 1000 inbrida ya sama semuanya. Generasi F1 dari persilangan 2 galur inbrida akan heterozigot dan secara genetik seragam. A besar-besar, kecil-kecil kawinkan jadi A besar, A kecil, maka semuanya seragam. Varian dari tetua dan F1 dapat digunakan sebagai ukuran varian lingkungan. Nah, karena hasilnya seragam, maka ini bisa diduga untuk mendeteksi adanya keragaman lingkungan. Jadi kalau misalnya tetua kan homozigot, seragam semuanya. F1 seragam semuanya. Kalau ada fluktuasi, maka itu disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, untuk lebih lanjut dari varian efek aditif, dominan, dan lingkungan dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi kalau misalnya yang varian P1 itu sama dengan E, varian P2 sama dengan E, varian F1 sama dengan E. Artinya E ini adalah lingkungan. Ya. Kemudian pada varian F2 ini setengah aditif tambah seperempat dominan tambah E. B ini adalah backcross, ya. Backcross. Ini rumusannya. Kayaknya di sini ada salah satu yang dikurang, ya. Oke, nanti kita lanjutkan, kita koreksi saja. Kemudian ini B1 tambah B2 atau backcross sama dengan setengah aditif tambah setengah dari dominan. Ya, jadi seperti tambah 2E, ya, karena ini ada E-nya. Jadi inilah komponen-komponen varians dari sifat kuantitatif. Nah, ketika kita berbicara tentang varians, itu adalah ukuran keragaman, ya, keragaman. Kita mendengar ada istilah heritabilitas. Jadi jangan sampai begini. Kalau heritabilitasnya tinggi, maka keragamannya luas. Tidak seperti itu. Bisa jadi keragamannya luas, heritabilitas tinggi, bisa keragaman luas, heritabilitas rendah juga bisa. Itu tinggal nanti bagaimana menerjemahkan. Ya. Nah, konsep reliabilitas, nilai fenotip suatu tanaman sebagai pedoman nilai pemuliaan disebut heritabilitas, sifat
metrik. Pemulia tanaman dapat mengukur nilai fenotipik secara langsung, tetapi nilai pemuliaan individulah yang menentukan pengaruhnya terhadap keturunan. Ya. Jadi sekali lagi nilai pemulia tanaman itu individu. Heritabilitas ini berlakunya populasi, tidak berdasarkan individu. Heritabilitas proporsi variasi yang diamati dalam keturunan yang diwariskan. Ini populasi-populasi. Intinya adalah bahwa jika seseorang pemulia tanaman memilih tanaman yang berdasarkan nilai fenotipik untuk digunakan sebagai tetua dalam persilangan, maka keberhasilan tindakan tersebut dalam mengubah karakteristik ke arah yang diinginkan hanya dapat diprediksi dengan mengetahui tingkat korespondensi atau penentuan genetik atau genetic determination antara nilai fenotipik dan nilai pemuliaan. Ini harus ada nih informasinya. Heritabilitas mengukur derajat korespondensi ini. Ini tidak bisa heritabilitasnya tidak mengatur kontrol genetik. Ya, jadi bukan untuk mengontrol genetik, mengontrol genetik, tetapi heritabilitas ini bagaimana kontrol genetik dapat memunculkan variasi disebabkan oleh lingkungan atau oleh genetik. Nah, penentuan genetik atau genetic determination adalah masalah apa yang menyebabkan suatu karakteristik atau sifat. Kalau heritabilitas sebaliknya adalah konsep ilmiah tentang apa yang menyebabkan perbedaan dalam karakteristik atau sifat. Heritabilitas didefinisikan sebagai fraksi rasio variasi yang disebabkan secara genetik terhadap variasi total, termasuk variasi lingkungan dan genetik. Definisi genetik adalah penentuan genetik adalah gagasan informal dan intuitif. Ya. Jadi ini tidak bisa memiliki definisi kuantitatif. Ini tergantung pada gagasan lingkungan normatifnya, normalnya. Suatu sifat dapat digambarkan sebagai ditentukan secara genetik jika dikodekan dan disebabkan oleh gen dan terikat untuk berkembang dalam lingkungan yang normal. Nah, ini ya, penentuan gagasan itu lingkungannya harus dikendalikan. Penentuan genetik dalam satu individu, tetapi heritabilitasnya hanya relatif terhadap populasi. Nah, penentuan genetik ini atau genetic determination ini berlaku untuk satu individu. Sedangkan heritabilitas berlaku pada populasi. Jadi kalau misalnya ada heritabilitasnya tinggi, kemudian kita memilih uji lanjutnya menggunakan Duncan, agak-agak kurang nyambung. Ya, agak kurang nyambung. Karena apa? Kalau yang uji Duncan itu kan pemisahan individu-individu. Nah, bagaimana tetuanya? Itu adalah genetic determination. Tetapi kalau heritabilitas tinggi, oh iya karakter tersebut sebagian besar dikendalikan oleh genetik. Ya. Jadi seperti itu, dari genetik ini kemudian kita ambil satu individu untuk dinilai fenotipnya, diuji lanjut nantinya. Nah, ada dua tipe heritabilitas. Ada heritabilitas arti luas dan heritabilitas arti sempit. Kalau heritabilitas arti luas ini adalah varian genetik total dibagi dengan varian fenotip. Sedangkan heritabilitas arti sempit ini adalah varian aditif dibagi dengan varian fenotip. Nilai kisaran dari heritabilitas adalah 0 sampai 1 atau 0 sampai 100. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengestimasi heritabilitas. Yang pertama adalah karakteristik populasi. Yang kedua adalah karakteristik ukuran sampel, dan yang ketiga adalah metode penghitungan. Namun sebenarnya ada beberapa lagi, nanti tolong dibaca, saya sampaikan linknya ya. Jadi ini ada ini, tapi kita bahas dulu 3 lah ya. Populasi genetik, ketika heritabilitas didefinisikan sebagai, nah ini lambang heritabilitas itu bisa H besar atau H kecil kuadrat. Ya, itu sebagai varian aditif per varian fenotip. Varian adalah individu dalam populasi. Namun, nah gini, varian individu dalam populasi. Maksudnya individu-individu di dalam populasi. Namun dalam pemulihan tanaman, ciri tertentu seperti hasil biasanya diukur berdasarkan plot. Jadi bukan pada tanaman individu. Makanya pendekatannya heritabilitas. Jumlah varian genotip yang ada untuk suatu sifat dalam suatu populasi mempengaruhi perkiraan heritabilitas. Tetua bertanggung jawab atas struktur genetik dari populasi yang mereka hasilkan. Tetua yang lebih divergen menghasilkan populasi yang lebih variasi secara genetik.
Nah, perkawinan sejarah cenderung meningkatkan besarnya varian genetik di antara individu-individu dalam populasi. Ini berarti bahwa perkiraan yang diturunkan dari F2 akan berbeda dari generasi berikutnya, misalnya pada F. Jadi karakteristik, tapi jangan sampai pukul rata seperti ini. Kita melakukan seleksi terhadap karakter A. Karakter A kalau kita seleksi, maka ini heritabilitasnya ya tinggi. Nah, maka pada generasi berikutnya bisa saja dia menjadi lebih rendah, tapi kecenderungannya tetap kategori tinggi. Jangan melihat pada heritabilitas karakter yang lain. Umumnya ada anggapan bahwa kalau seandainya heritabilitas di awal itu tinggi, maka generasi berikutnya menjadi rendah. Itu kelupaan. Kelupaan banget ya. Bisa jadi heritabilitas di awal tinggi, sampai generasi lanjut juga bisa jadi tinggi. Mengapa? Loh, kita mengenal ada batasan-batasan. Jika heritabilitas tinggi, maka gunakan seleksi pedigree. Artinya kan tinggi terus tuh. Jika heritabilitas rendah, gunakan metode bulk. Berarti kan dari awal sampai akhir tuh heritabilitasnya rendah. Nah, itu hati-hati itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan berpengaruh di dalam, jadi populasi genetik ini akan berpengaruh terhadap nilai heritabilitas. Kemudian ada ukuran sampel. Karena tidak praktis untuk mengukur semua individu dalam populasi yang besar, maka heritabilitas diperkirakan dari data sampel. Nah, untuk mendapatkan varian genetik yang benar untuk estimasi yang valid dari heritabilitas yang benar dari suatu sifat, maka pengambilan sampel harus dilakukan secara acak. Nah, inilah kelemahannya. Kalau seandainya estimasi heritabilitas dilakukan berdasarkan sampel, maka akan muncul bias dan presisi statistiknya menjadi berkurang. Ya, makanya kalau pemulihan tanaman bermainnya di parameter, parameternya semua. Saya kawinkan tetua kawinkan F1, F1-nya di selfing. Maka semua biji dari satu tanaman itu saya tanam itu paling cuma 200 tanaman, tidak banyak-banyak, itu adalah populasi. Ya, jadi kalau banyak banget sampai misalnya ada 7.000, 8.000, nggak mungkin kita satu persatu. Nah, itu baru dilakukan sampling. Nah, metode penghitungan juga berpengaruh terhadap nilai heritabilitas. Nilai heritabilitas untuk metode penghitungan heritabilitas arti luas ini ada 3. Ya. Pengukuran heritabilitas dengan komponen varians, pengukuran heritabilitas berdasarkan kesamaan genetik tanaman untuk mengestimasi keragaman lingkungan, dan pengukuran heritabilitas dengan metode Mahmud-Kramer, estimasi varian lingkungan tidak langsung. Nah, kemudian metode penghitungan heritabilitas arti sempit, ini pengukuran heritabilitas dengan metode Becross. Jadi J.N. Warner, berbasis satu batang tanaman. Bukan satu batang, tetapi dalam populasi itu banyak batang, jadi satu batang, ya. Kemudian heritabilitas dengan metode regresi tetua turunan, parent offspring, ya. Kemudian pengukuran heritabilitas dengan metode respon seleksi atau realized heritability method. Tolong dibaca buku ini, ya. Tolong baca buku ini. Bahan kuliahnya sudah disampaikan tadi, yang terbaru sudah saya update, ya. Jadi tolong cari tentang heritabilitas, entah di buku 1 atau buku 2. Saya tidak menentukan yang mana. Intinya baca gitu ya, cari. Kalau cari itu jangan nanya lagi, Pak, dicari halaman berapa? Itu mah bukan nyari, itu namanya menunjukkan. Ya, di sini nanti ada semuanya. Jadi hal-hal apa saja yang mempengaruhi nilai heritabilitas, kemudian metode-metode heritabilitas apa saja, beserta contohnya ada di sini. Nah, bagaimana dengan aplikasi heritabilitas? Heritabilitas ini berguna untuk menentukan apakah suatu sifat akan mendapatkan manfaat dari pemulihan tanaman. Khususnya jika heritabilitas arti sempit untuk suatu sifat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode pemulihan tanaman kemungkinan besar akan berhasil dalam meningkatkan sifat yang diinginkan. Jadi heritabilitas arti sempit ya, yang tinggi. Kemudian untuk menentukan strategi seleksi yang paling efektif untuk digunakan dalam program pemulihan.
Metode pemuliaan yang menggunakan seleksi berdasarkan fenotip ini efektif bila heritabilitas tinggi untuk sifat yang diinginkan. Nah, ini juga sama, inginnya adalah heritabilitas yang tinggi. Kemudian untuk memprediksi keuntungan dari seleksi atau kemajuan, ya, memprediksi kemajuan bukan keuntungan, kemajuan dari seleksi. Respon terhadap seleksi tergantung pada heritabilitas. Heritabilitas yang tinggi memungkinkan akan menghasilkan respon yang tinggi terhadap seleksi untuk kemajuan populasi ke arah perubahan yang diinginkan. Ya. Nah, ingat, sekali lagi saya ingatkan ketika kita mau melakukan seleksi, pilih karakternya, karakter apa dulu yang mau diseleksi. Kalau misalnya pada bunga telang, ukuran bunga yang mau diseleksi, ya fokus di ukuran bunga telang. Jangan mempertimbangkan karakter yang lain. Kalau dipertimbangkan yang lain, maka akan lama prosesnya. Biarkan itu hanya sebagai gambaran umum saja, tetapi yang fokus adalah satu karakter yang ingin kita tingkatkan. Pada jagung, kalau misalnya kita fokusnya ingin tongkolnya yang panjang, maka fokus di situ. Maka cari heritabilitas tongkol panjang bagaimana, kemajuan responnya bagaimana. Nggak usah peduli dengan karakter yang lain. Kecuali kalau memang kita mau melakukan pyramiding atau melakukan program-program yang lain. Satu saja. Kalau satu sudah ditetapkan, maka yang lain hanya sebagai pertimbangan-pertimbangan saja. Oke, demikian saya kira untuk pertemuan presentasi tentang parameter genetik cukup, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.